Coba bayangin deh, Anda baru bangun, siap-siap mau kerja. Tiba-tiba ada notifikasi email masuk. Nah, bagi ribuan karyawan Oracle, satu email pagi itu mengubah hidup mereka selamanya. Yuk kita bedah bareng-bareng apa sih yang sebenarnya ada di balik drama PHK jam 6 pagi yang bikin heboh ini. Dengan demikian, hari ini adalah hari kerja terakhir Anda. Kalimatnya dingin, singkat, dan final. Gak ada peringatan, gak ada diskusi, gak ada basa-basi. Inilah ucapan selamat pagi yang diterima puluhan ribu orang langsung dari layar ponsel mereka. Dan yang bikin ini makin terasa brutal, ya waktunya itu loh. Jam 6 pagi. Email dari pimpinan Oracle ini datang, bahkan sebelum banyak dari mereka sempat ngopi. Ini bukan sekedar PHK biasa, ini adalah sebuah pesan, bahwa prosesnya bakal dingin, cepat, dan nggak pandang bulu. Oke, dari cerita personal yang bikin syok tadi, sekarang mari kita lihat skala dampaknya yang, jujur aja, masif banget. Angka-angka berikut ini nunjukin kalau ini mungkin salah satu pemangkasan terbesar dalam sejarah Oracle. 30.000. Coba bayangkan sebuah kota kecil, lalu dalam satu hari seluruh penduduk di kota itu kehilangan pekerjaan. Kira-kira sebesar itulah skala PHK global ini. Angka segini besar itu bukan lagi soal efisiensi, tapi ini adalah sinyal adanya pergeseran strategi yang fundamental di dalam Oracle. Kalau angka 30.000 tadi masih terasa abstrak, coba kita lihat dari sudut pandang ini. Jumlah itu setara dengan 18% dari seluruh tenaga kerja Oracle di dunia. Artinya, hampir 1 dari setiap 5 karyawan mereka di seluruh dunia, posisinya dihapus. Begitu saja. Dan dampaknya ini nggak merata. Di India aja ada sekitar 12.000 karyawan yang kena. Ini menunjukkan PHK ini menghantam pusat-pusat operasi utama mereka, tempat di mana banyak sekali talenta-talenta teknis terbaik mereka bekerja. Prosesnya itu kilat dan tanpa kompromi. Di email itu tertulis, akses Anda ke komputer, email, dan file akan segera dinonaktifkan. Nggak ada waktu buat serah terima pekerjaan, bahkan sekedar buat pamitan sama teman-teman. Pintu digital langsung ditutup, dan satu-satunya jalan keluar adalah paket pesangon, yang baru bisa cair kalau sudah tanda tangan surat pemecatan. Nah disinilah ceritanya jadi aneh. Biasanya kan PHK massal kayak gini terjadi kalau perusahaan lagi rugi besar, lagi berdarah-darah lah istilahnya. Tapi Oracle, kondisinya justru sangat berbeda, dan ini menciptakan sebuah paradoks yang bikin bingung. Ini dia paradoksnya. Di satu sisi, Oracle baru aja ngeluarin laporan keuangan yang luar biasa. Pendapatan mereka naik 22%, jauh di atas ekspektasi. Tapi, di sisi lain, investor justru cemas. Harga saham anjlok 25%, dan yang terparah, 30.000 orang dipecat. Kan gak nyambung ya? Jadi sebenarnya ada apa ini? Jawabannya, menurut para analis, cuma satu. AI. Ya, Artificial Intelligence. PHK massal ini ternyata bukanlah tanda kelemahan perusahaan, tapi justru sebuah langkah yang sudah direncanakan matang-matang dalam sebuah strategi yang jauh lebih besar. Alasan resmi yang tertulis di email, perubahan organisasi yang lebih luas, itu kan samar banget. Ini adalah bahasa korporat klasik untuk menyembunyikan alasan yang sebenarnya. Dan dalam kasus ini, perubahan yang mereka maksud adalah pergeseran radikal perusahaan untuk fokus penuh ke infrastruktur AI. Jadi, inilah strategi tersembunyi yang diyakini banyak analis. Sebuah rencana 4 langkah yang sangat dingin dan penuh perhitungan. Pertama, pangkas biaya karyawan secara drastis. Kedua, dari penghematan itu mereka dapat uang tunai sampai 10 miliar dolar. Ketiga, uang itu dipakai untuk investasi gila-gilaan di pusat data AI. Dan langkah terakhir yang paling mengerikan, pakai AI itu untuk menggantikan pekerjaan manusia. Lantas, apa itu agen AI? Ini bukan fiksi ilmiah ya, ini adalah program komputer pintar yang dirancang untuk mengerjakan tugas-tugas teknis rutin, misalnya administrasi database, sebuah pekerjaan yang tadinya butuh satu tim manusia. Ini jadi konfirmasi bahwa investasi AI Oracle bukan cuma buat inovasi, tapi juga buat otomatisasi, dan ya, penggantian peran. Dan semua ini membawa kita ke sebuah pertanyaan besar yang cukup meresahkan. Apa yang terjadi di Oracle ini mungkin bukan sekedar cerita tentang satu perusahaan saja. Bisa jadi, ini adalah sebuah cetak biru, sebuah contoh untuk masa depan dunia kerja di industri teknologi. Jadi pertanyaannya sekarang buat kita semua, apakah ini cuma strategi adaptasi Oracle semata? Atau jangan-jangan ini adalah cetak biru baru bagi banyak perusahaan? Korbankan manusia untuk mendanai mesin. Masa depan jutaan pekerjaan mungkin bergantung pada jawabannya. Dan ini relevan bukan cuma buat karyawan Oracle, tapi juga buat kita semua.